Lelah untuk tulus. Hidup harus tetap berjalan, harus tetap bertujuan. Dengan banyaknya usaha, membangkitkan kekuatan dengan seorang diri. Menjadikanku seorang pria mandiri, menyembuhkan luka sendiri, membahagiakan diri sendiri, dan mencari jalan menuju kebaikan. Ikhlas berserah pada Tuhan, serahkan segalanya pada Tuhan. Tersenyum dan menjalani hari-hari seperti tidak ada apa-apa. Tunjukkan kepada dunia bahwa aku baik-baik saja. Ya, tentang semua yang kamu lakukan padaku. Semoga Tuhan mengampuni. Harapku mata hatimu terbuka agar lebih tahu cara menghargai seseorang yang telah memberimu ketulusan. Katanya, rumah bisa melindungi dari segala macam deraan hujan. Tapi, rumah yang mereka miliki adalah tempat kebebasan. Mereka sebenarnya berbicara, namun kami tak sama sekali mengerti apa maunya. Percayalah, mereka hanya ingin disayang, tidak untuk dibuang. Nasib yang tak bisa ditentukan memaksa mereka untuk tetap bertahan hidup dengan akal yang mereka miliki. Sebagian dari mereka hidup layaknya pejabat yang disayangi dan digemari meskipun mereka punya banyak kekurangan. Sebagiannya lagi hidup seperti rakyat yang harus berjuang sendiri tanpa ada satupun yang peduli. Gelap, guys. Pagi merupakan waktu untuk memulai hari. Alangkah baiknya diisi dengan aktivitas fisik seperti berjalan, rapi-rapi rumah, berolahraga, dan lain-lain. Berolahraga secara rutin akan sangat bermanfaat bagi imun tubuh kita. Selain itu, menghirup udara segar di pagi hari akan sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Ini sebentar lagi pasti rame. Sekitar 15-20 menit lagi pasti rame. Stay healthy semuanya. Perjalanan ini sudah kulalui sepenuh hati. Pilihan seni sebagai wadahku berekspresif yang tidak banyak orang tekuni. Menghasilkan karya yang dinanti-nanti meski hanya di rumah sendiri. Bisa karena terbiasa melakukan hal yang disukai. Tetapi tidak tentang rasa sepi ini. Sangat sering kualami dari jarak yang jauh ditempuh tanpa interaksi. Pengalaman yang tidak sebanding dengan hasil yang selalu dinanti. Walau berbayang di bawah tekanan, penuhi target ambisi. Dituntut mandiri menjadi fleksibilitas pribadi. Tidak menetap meski memberi kebebasan naluri. Sehingga situasi terkini menjadi respon resahku dalam sepi. Di lingkungan kecil ini, terdapat banyak sekali penduduk yang sedang berusaha untuk bertahan hidup dengan memanfaatkan UMKM, membuat usaha sekreatif mungkin dan seenak mungkin untuk menarik banyak pelanggan. Jika kita sedang lapar, tidak ada salahnya untuk mencoba masakan dari UMKM. Toh, masakan rumahan lebih sehat daripada junk food. Membeli makanan atau membeli barang dari UMKM juga dapat membantu untuk menyeimbangkan perekonomian di Indonesia. Itulah alasan kenapa kita harus memilih UMKM.
Is there someone can tell me? Life that isn't just black and white. I see from a different side to know what is right. Sometimes things can be fate. People can come and go. Life is still sweet if you are grateful. Still sweet, and there's nothing to be afraid. The sun will rise again. You will be okay. Aku terlalu terbiasa untuk menyendiri, sampai lupa bagaimana rasanya melakukan kegiatan bersama orang lain. Sampai lupa bagaimana cara bertegur sapa dengan orang lain. Namun, aku masih bisa menikmati hal ini. Menikmati hal yang mungkin bagi sebagian orang tak dapat mereka nikmati. Aku tak mengerti bagaimana awal dari semua ini. Yang ku tahu, dulu aku hanya tak begitu menyukai keramaian. Pada akhirnya, aku sadar aku menyukai sepi. Sepi yang membuatku bisa merefleksikan diri. Sepi yang membuatku bisa lebih memahami bagaimana cara Tuhan mengatur kehidupan ini. Nyaman, sebuah rasa yang diinginkan oleh setiap orang. Karena ketika kenyamanan itu hadir, kita akan merasa senang dan bahagia, bahkan berpikir memiliki segalanya. Namun, ternyata nyaman tidak selalu ada, dan bahkan dapat menghilang begitu saja. Sama seperti saat ini, di mana kenyamanan di masa SMA telah menghilang, dan kita berusaha untuk mencari kenyamanan itu kembali. Karena kita tahu, rasa nyaman dapat diciptakan dengan bagaimana kita menjalani masa sekarang. Dan kita semua juga tahu, kenyamanan yang kita inginkan hanyalah merasa cukup bahagia di saat sekarang. Berada di fase dewasa tidak seindah yang kukira. Kembali teringat olehku kenangan masa lalu di mana aku masih berada di fase anak-anak. Di mana aku menghabiskan waktu dengan bermain bola bersama teman-teman. Di saat kita bisa tertawa lepas tanpa beban pikiran tentang hari esok. Berlanjut pada masa remaja yang biasanya disebut masa paling indah. Karena di masa itu aku mulai mengenal yang namanya cinta. Dan proses pencarian jati diri yang menyenangkan. Dan saat ini semua hanya kenangan. Saat ini aku bisa membeli bola, tapi tidak dengan kenangannya. Wahai bintang jatuh, ku tahu kau lelah, begitu banyak harap. Tempat nongkrong untuk minum kopi pun berbeda dengan yang dulu. Mulai dari suasana di coffee shop berbeda dengan di warkop. Suasana di coffee shop lebih tenang karena biasanya suka dijadikan tempat mengerjakan tugas, ngobrol santai, dan sering dijadikan tempat meeting secara online. Untuk menu dan harga di coffee shop memiliki perbedaan yang signifikan dengan warkop. Terkadang harga satu gelas kopi di coffee shop bisa membeli berbagai macam jajanan di warkop. Tapi mau di coffee shop ataupun di warkop sama aja, sama-sama tempat nongkrong dan menikmati nikmatnya kopi di